Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Segala puji bagi Allah yang tidak datang kebaikan pada kehidupan kita kecuali dari tangannya. Kita bisa berpuasa karena kita ditolong Allah. Kita bisa berzakat bulan ini karena kita ditolong Allah. Kita bisa menikmati makanan dengan indahnya ketika sore nanti tiba saat buka puasa karena kita disehatkan oleh Allah. Kita bisa menikmati pemandangan indah sepanjang bulan Ramadan di mana orang berduyun-duyun beribadah karena mata kita disehatkan oleh Allah. Maka sering lisan kita berkata, ini milikku, ini makananku, ini rumahku, ini usahaku. Tidak. Sesungguhnya kita hanya dipinjami, itu semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka tugas kita yang milik Allah itu harus kita gunakan untuk berbuat baik yang kembalinya kepada Allah. Semoga kesempatan yang pendek ini menjadi kesempatan untuk kita menggunakan waktu yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan untuk berbuat baik sehingga Allah ridha kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan izin Allah kelak kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Saudaraku, hari ini Al-Fakir akan berbicara tentang batu dan pasir. Bagaimana kisahnya? Dikisahkan di dalam sebuah kisah yang sangat masyhur, sering dibawakan guru-guru kita saat membawakan ceramah tentang pernikahan atau tentang apapun. Ketika ada sepasang suami istri, ini kisah terjadi di Arab, berjalan-jalan di sebuah padang pasir. Tiba-tiba sang istri terjatuh. Bapak Ibu, saudaraku, pendengar radio Purnama Sidi, apa respon kita, sikap kita, kalimat kita saat melihat orang-orang yang kita cintai itu jatuh? Adakah respon kita seperti saat kita baru pertama berjumpa, lalu kita berkata kepada pasangan kita, hati-hati dek, lecet ya, gak apa-apa kan? Atau respon kita sebaliknya, makanya kalau jalan itu pakai mata, jangan pecicilan, delok ke dalan, matanya dinggo. Masya Allah, apa respon kita? Karena sesungguhnya kita itu bisa mengendalikan ucapan kita, respon kita, dan sikap kita setiap kita menghadapi masalah. Ini poin. Lalu apa pelajarannya saudaraku? Sekuat apapun perempuan, kalau pasangannya berbicara kasar, sesungguhnya akan ada buliran bening yang jatuh dari kedua air matanya, tanda bahwa ia luka. Namun bagi para ibu, kita pun sering menyakiti pasangan kita. Suami kita memang diam. Tapi jangan merasa tenang. Karena ada dua bidadari dalam hadis yang sahih berkata, setiap perempuan yang menyakiti suaminya dengan kata-kata dan sikapnya, ada bidadari di surga yang cemburu. Lalu mereka berkata dengan lantang, kau sia-siakan pasanganmu di dunia? Sesungguhnya ia tidak lama engkau miliki, ia akan kembali dan menjadi milik kami di surga. Allahu Akbar. Maka bagi kita yang sudah menikah, bagi saudaraku yang akan menikah, bagi saudaraku yang sudah lama menikah, ini pelajaran. Bagaimana ucapan itu adalah sesuatu yang harus kita kendalikan, karena ucapan itu bisa menembus segala sesuatu yang tidak tertembus oleh peluru. Lalu perempuan itu menangis karena merasa disakiti oleh suaminya ketika terjatuh, tidak ditolong, tidak dibantu, tidak disambut dengan kata-kata yang baik. Tapi ada hal unik yang perempuan ini lakukan. Ia kemudian terburu-buru mencari sebongkah kayu kecil. Dan tiba-tiba ia mencari pasir yang lapang. Ia menulis dengan cepat, hari ini suamiku menyakiti hatiku dengan kata-katanya, tanpa berbicara sedikit pun. Wah, ini lain ini kalau Mbak Eva atau ibu-ibu yang lain nih. Kalau suami berbuat salah, mungkin suami 1 kecap, kita 10 kecap. Mungkin suami responnya biasa, kita luar biasa. Ibu ini enggak. Istri ini memilih untuk diam. Karena itulah sesungguhnya akhlak seorang perempuan kepada pasangannya. Tidak ada ucapan lain kecuali iya, baik, boleh, manut, diam. Maka perempuan ini diam. Dia hanya mengabadikan lukanya di atas pasir. Hari ini suamiku menyakiti hatiku, titik. Enggak berkata apapun. Cerita ini pun berlalu saat mereka kembali berjalan. Lalu sang suami mendapati oase di tengah padang pasir. Sang istri bergumam di dalam hatinya, tadi saja saya jatuh tidak ditolong. Sekarang ada air, pasti suamiku mau minum sendiri. Tidak mungkin memberikan minum kepadaku. Allahu Akbar. Ternyata apa yang ia duga salah.
Suaminya berlari mendekati oase itu lalu mengambil gelas dari rangsel yang ia bawa. Lalu ia berikan kepada istrinya yang tercinta. Istrinya pun merasa tersanjung. Allahu Akbar. Bagi para bapak, ketahuilah. Sesungguhnya kelemahan perempuan itu ada di dalam telinganya. Maka sering-seringlah memuji istri. Sering-seringlah berkata yang baik kepada istri. Berkata perkataan yang romantis kepada istri. Dan begitu juga saudaraku perempuan, para istri. Laki-laki memang tidak menjawab setiap kita menyakiti. Maka pastikan ucapan kita tidak pernah melukai pasangan kita. Sang istri pun merasa tersanjung. Lalu tiba-tiba ia mencari batu dan menulis di atas batu, hari ini suamiku menuangkan air untukku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sang suami pun heran. Bu, mah, mbok, dek, mbak. Tadi ketika aku membuatmu luka, engkau menulisnya di atas pasir. Namun ketika aku membuatmu bahagia, ketika aku berbuat baik kepadamu, engkau mengukirnya di atas batu. Apakah rahasia dari yang engkau lakukan ini? Sang istri menjawab, wahai pasanganku, wahai suamiku, wahai ayah, wahai bapak, wahai papa. Sesungguhnya engkau bukan makhluk yang sempurna, engkau memiliki kekurangan. Tapi aku memohon kepada Allah saat Allah menampakkan kekurangan dari suamiku, saat Allah menampakkan kekurangan dari istriku, kita adalah pasangan yang akan berusaha menulis kekurangan itu di atas pasir. Saudaraku, bagaimana tulisan di atas pasir? Bukankah ketika tertiup angin dia akan pergi? Bukankah ketika terkena air hujan dia akan luntur? Bukankah ketika ia tertiup benda kasar dia akan lupa, hilang, habis? Begitulah mestinya sikap kita kepada pasangan, kepada siapapun, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Kalau Allah menampakkan keburukan-keburukan mereka di depan mata kita, maka tulislah keburukan itu di atas pasir. Supaya apa? Supaya mudah lupa. Supaya kita mudah lupa. Dan orang yang mudah lupa terhadap kesalahan orang lain, hatinya insya Allah menjadi pemaaf. Namun sebaliknya, ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita, apalagi orang tua dan pasangan kita, tulis di atas batu. Kenapa saudaraku? Tulisan di atas batu sulit hilang. Maka prasasti-prasasti dahulu itu ditulis di atas batu. Dan hari ini masih kita baca dengan baik. Maka ini prinsip. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, tulis di atas pasir supaya kita mudah lupa. Dan kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, tulis di atas batu supaya kita tidak mudah lupa. Kita boleh lupa. Apa yang diperbolehkan? Kita boleh lupa perbuatan baik kita kepada orang lain. Tapi kita tidak boleh lupa perbuatan baik orang lain kepada kita. Kita boleh lupa keburukan yang orang lain lakukan kepada kita, tapi kita tidak boleh lupa keburukan yang kita lakukan kepada orang lain. Ingatlah selalu keburukan-keburukan yang telah kita lakukan kepada orang lain dan lupakan semua keburukan yang orang lain lakukan kepada kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan tempat kita berlatih untuk menjadi orang-orang yang pemaaf. Saat orang lain berbuat baik, kita tulis di atas batu. Dan saat orang lain berbuat buruk, kita tulis di atas pasir. Wal'afina 'anin nas. Dan orang-orang yang memberikan maaf sebelum diminta maaf. Dan orang-orang yang memaafkan sebelum orang lain memintanya untuk memaafkan. Semoga Ramadan ini, biasanya nanti di hari Idul Fitri kita bermaaf-maafkan. Jangan menunggu hari Idul Fitri. Maafkan orang yang berbuat zalim kepada kita sekarang juga. Saat ini juga. Saat belum terlambat Allah menutup segala pintu. Ayo kita mendapatkan kemuliaan dari pintu memaafkan. Saudaraku, selamat belajar memaafkan. Itu tidak bisa terjadi ujuk-ujuk kecuali kita latihan menjadi seorang pemaaf. Hari ini aku akan memaafkan orang lain. Besok aku akan memaafkan si fulan. Hari ketiga aku akan memaafkan si fulan. Jam ini aku akan memaafkan orang lain. Jam yang kedua aku akan memaafkan fulan. Sehingga 24 jam kehidupan kita penuh dengan memaafkan orang lain. Dan meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Selamat berlatih menjadi pemaaf. Semoga puasa kita siang hari ini, sore hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut segala amal perbuatan yang mengiringnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.